Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, malam hari ini kita dapat berzumpa kembali dalam halakoh pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH Indonesian Muslim Association di Hong Kong yang alhamdulillah kita selalu beristiqomah untuk bertalabul ilmi pada setiap Jumat malam, bersilaturahim, bertukar pikiran, mendiskusikan dan dalam rangka menambah keimanan kita, dalam menambah wawasan keilmuan kita dalam bidang agama Islam, baik dari berbagai sudut pandang, akidah, syariat, kemudian akhlak dan juga tazkiyatun nafs dan banyak hal lagi, dan dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sangat banyak kaya dengan ilmu dari Dompet Duafa yang dipimpin oleh Ustadz Fajar, ada Ustadz Husnul, ada malam hari ini, tapi dapat tugas adalah Ustadz Wildan yang jauh dari Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat majelis ilmu ini, buat kita semua yang hadir, yang langsung lewat Zoom maupun teman-teman yang menyimak lewat Facebook Duafa Hong Kong yang mungkin tidak bisa berinteraksi langsung, tapi silakan kalau mau ada pertanyaan nanti bisa di komen di Facebook ya, nanti mudah-mudahan ada bisa dibaca oleh admin untuk bisa dijawab apabila memang memungkinkan untuk dijawab langsung. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga Allah memberikan kita syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan Iwan rahimakumullah dan juga ibu-ibu mbak yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya ini topik lama ya, tapi dan ini sudah dibahas oleh para alim ulama zaman dahulu, tapi kali ini mengenai bagaimana pandangan oleh Ustaz dan alhamdulillah sudah bergabung bersama kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini itu bisa memberikan pencerahan buat kita semua, bisa memberikan pemahaman dan bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap musik ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya saya persilakan pada Ustadz Wildan Johari LCMH yang untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Pak Adi. Asatidzah semuanya, Bapak dan Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Pertama saya ingin memastikan bahwa suara saya jelas terdengar gitu ya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua saya ingin mengucap rasa syukur bisa berjumpa lagi dengan bapak-bapak tercinta, Masya Allah. Ini saya dari Yunlong tadi. Dari Yunlong ini. Biasanya begitu. dari Yunlong habis taraweh di KJRI gitu, terus kita kumpul bareng, ngopi bareng gitu sambil bercengkrama. Tapi ini hari ini lewat Zoom ya, berzoom Pak. Tadi kata Pak Adi berzoom Pak gitu. Dan jangan lupa pantunnya. Iya. Oh, saya nggak nyiapin Pak. Oh, udah siap, Masya Allah. Sampai sekarang pantun ada terus soalnya.
Karena vibe-nya udah beda nih kalau di Indonesia udah gak pantun-pantun lagi nih. Bapak-bapak semuanya yang saya muliakan, insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan hukum musik ya, yang sempat hangat akhir-akhir ini. Sebagaimana tadi di-spill sama Pak Adi, betul ini bahwa ini adalah permasalahan yang klasik sebenarnya. Klasik dalam arti sudah atau bisa dikatakan selesai, sudah dibahas oleh para ulama. Pada dasarnya ini bocoran akhirnya nanti ini adalah permasalahan ijtihadiyah, perbedaan pandangan di antara para ulama. Tugas kita sebenarnya meyakinkan diri saja soal mau ambil sikap yang mana gitu, mau pilih pendapat yang A atau pilih pendapat yang B, tetap mau pilih A atau B pun harus menghargai pendapat yang lainnya. Kira-kira ujungnya sampai sana nanti. Kesimpulannya begitu, tapi kita akan coba runut alurnya bagaimana kok bisa para ulama itu berbeda pendapat, terus apa penyebab para ulama itu berbeda pendapat dan siapa saja yang punya pandangan A, punya pandangan B dan lain sebagainya. Ini kayak praktek di judul kita yang sebelumnya ya soal sebab-sebab perbedaan pandangan para ulama. Ini salah satu contoh prakteknya itu nanti di sini di permasalahan ini. Jadi kita bersyukur dapat kesempatan kali ini. Yang pertama saya baru menyiapkan materinya dalam bentuk Word. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah nanti boleh saya share gitu ya sebagai oleh-oleh kajian kita malam hari ini. Perlu saya besarkan atau ini sudah cukup terlihat? Cukup, Ustaz. Nah, Gini ya, segini Ustaz ya? cakep nih, Ustaz. Segini ya? Ya, cukup, Ini saya cukup. beri judul musik dalam timbangan fikih, begitu ya. Sebelum kita jauh kemana-mana, mari sama-sama kita satukan persepsi dulu nih soal apa definisi musik yang jadi titik pijak utama kita sebelum melangkah ke poin-poin berikutnya soal dalil, siapa saja yang berbeda pendapat, dan apa sebab alasan bisa berbeda pendapat dan lain-lainnya. Apakah musik kan gitu ya? Musik itu sama dengan lagu ini maksudnya. Ini kalau Word bisa sambil edit-edit. Sama dengan lagu dan nyanyian, atau kita akan bahas poin yang berikutnya yaitu soal alat musiknya. Nah, ternyata ini dua hal yang berbeda, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Soal musiknya itu sendiri dan alat musiknya itu dua poin yang berbeda bahasanya. Sebenarnya begitu, ya. Kalau musik itu kan lebih ke suara ya, lebih suara. Kita misalnya ambil definisi di KBBI ya, soal lagu dulu ya. Lagu itu adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan lain sebagainya. Ragam suara, naik, turun, tegas, selamat-selamat, dan lain sebagainya itu disebut sebagai lagu. Nah, nanti soal lagu dan suara yang objek utamanya itu adalah suara, itu lebih lunak perdebatannya di antara para ulama daripada soal alat musiknya itu sendiri. Ya, makanya ini dari awal saya pengen terangkan bahwa ini sebenarnya dua hal yang berbeda nanti gitu ya. Kalau nyanyian ya hasil menyanyi gitu ya, termasuk juga nyanyian sama dengan lagu dan komponen musik pendek yang terdiri atas lirik dan lagu, ini semuanya di KBBI sudah jelas begitu. Nah, lalu dalam bahasa Arab nih yang sering kita perdebatkan begitu ya. Musik, lagu, nyanyian itu punya apa namanya satu al-alfaz al-muta'alliqah. Dan kita kalau buka di Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf, Kementerian Agama Negara Kuwait, gitu ya. Itu bagus sekali. Selalu setelah ta'rif itu adalah al-alfaz dzatu silah, menyebutkan istilah-istilah lain yang mirip dengannya. Gitu ya. Nah, ini judulnya kalau kita mau bahas musik itu lihat di ensiklopedia tadi itu cari yang keywordnya al-ma'azif, al-ma'azif gitu ya. Nah, nanti akan ada istilah-istilah, term-term yang mirip. Misalnya apa? Al-ma'azif itu dekat dengan al-lahwi, dekat dengan al-musiki, dekat dengan al-ghina. Itu satu rumpun, satu makna, satu istilah yang berdekatan artinya gitu ya.
Nah, dalam bahasa Arab sendiri musik, lagu, nyanyian itu biasa disebut dengan al-ghina. Al-ghina. Bentuk jamaknya itu al-aghani, ya. Itu kata bendanya. Kalau kata kerjanya itu taghanni, ya. Bahkan di hadis itu disebutkan man lam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Siapa yang tidak memperbagus suaranya ketika membaca Al-Qur'an, maksudnya berusaha untuk membaguskan lagunya ketika membaca Al-Qur'an, itu bukan bagian dari umatku. Justru dianjurkan nih ketika kita membaca Al-Qur'an tuh ada lagunya, maksudnya itu memperbagus bacaan kita. Yataghanna gitu ya. Nah, itu musik-musik juga dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian orangnya atau subjeknya itu disebut al-mughanni. Al-mughanni, orang yang melagukan, orang yang menyanyikan satu lagu atau satu nyanyian dan lain sebagainya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil benang merahnya bahwa kalau soal suara saja tanpa ada embel-embel yang lainnya itu pada dasarnya boleh. Bahkan ada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya tilawah atau baca Al-Qur'an itu justru dianjurkan. Kalau kita memperbagus suara, ada nada-nada, ada lagu-lagu, ada nyanyian begitu ya. Jadi justru orang tuh tidak boleh tuh baca Al-Qur'an tuh kayak baca koran, maksudnya datar saja gitu ya. Justru harus kita membaguskan suara, membaguskan lagu. Itu poinnya. Nah, ini di kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, salah satu kamus rujukan dalam bahasa Arab juga disebutkan al-ghina'u bima'na at-tatrib wa tarannum bil kalam al-mauzun wa ghairi, yaitu alunan juga irama suara yang teratur, ada rumusannya begitu ya, ada rumusannya atau tidak ada rumusannya sama sekali, wa yakunu mashuban bil musiqa wa ghair mashub. Kadang-kadang lagu itu atau sebuah nyanyian itu diiringi dengan musik atau juga bisa tidak diiringi dengan musik, itu maksudnya alat musiknya gitu ya. Nah, itu makna al-ghina secara umum, lagu atau nyanyian tadi itu. Kalau musik dalam kamus besar bahasa Indonesia ini nanti bisa dibaca saja. Intinya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab musik itu disebut dengan istilah al-musiqa, dan uniknya ini adalah tidak asli bahasa Arab. Kalau kata kalimat atau frasa musik itu tidak asli dalam bahasa Arab. Dia itu lafdun Yunaniyun, ya, bahasa serapan dari bahasa aslinya Yunani yang berarti yutlaku ala fununil azvi ala alatit tarab, ya, yang sebuah kalimat serapan dari bahasa Yunani yang menunjukkan sebuah seni dalam memainkan alat pukul sebenarnya. Ya, meskipun nanti berkembang alat musik itu tidak hanya alat pukul, tapi juga bisa dipetik, digesek, ditekan kayak touch piano gitu ya, dan lain-lain itu berkembang. Soal hal itu nanti kita bisa perdalam lagi dengan diskusi yang lebih lanjut. Nah, itu soal definisi, ya, definisi. Jadi musik, lagu, nyanyian itu objeknya adalah suara, objek utamanya adalah suara orang dengan seluruh dinamika di dalamnya. Kalau alat musik itu objek utamanya sebuah benda begitu. Nanti akan beda hukumnya antara seseorang itu melakukan sesuatu atau seseorang itu memainkan alat musik. Nah, disitulah kemudian perbedaannya bisa kita terangkan. Yang kedua, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin pindah ke poin berikutnya soal tahrir mahallin niza. Tahrir mahallin niza itu adalah membedakan poin-poin yang jadi titik tengkar. Tahrir itu kayak mengupas, mahal itu tempat, niza itu pertengkaran. Kita mau kupas dulu nih yang jadi titik tengkar itu mana hal-hal yang kita sepakati, mana hal-hal yang kita perdebatkan. Harus terang dulu di awal. Jangan-jangan kita sudah gontok-gontokan, tapi gontok-gontokan pada hal-hal yang kita sepakati sebenarnya. Ya nggak perlu gontok-gontokan kalau begitu, kalau kita sudah sepakat pada satu hal. Nah, kita perlu terangkan dulu mana yang jadi kesepakatan bolehnya di antara para ulama, mana yang jadi kesepakatan tidak boleh,
Mana yang diperdebatkan antara boleh dan tidak boleh. Nah, itu penting untuk kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Pertama, ada beberapa poin yang ingin saya sebutkan bahwa para ulama umumnya sepakat akan haramnya musik atau memainkan alat musik itu kalau disertai dengan salah satu dari 3 hal ini. Misalnya, yang pertama adalah kemaksiatan yang nyata. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara konteks memainkan alat musik, para ulama terdahulu, termasuk juga para sahabat dan lain sebagainya gitu ya, umumnya mengharamkan musik itu karena musik itu dianggap da'bul fusak, mainannya orang-orang fasik, kebiasaannya orang-orang fasik. Orang fasik kalau ngumpul itu, mohon maaf, ya zina, ya minum khamr, plus main musik, begitu. Sudah begitu. Jadi di dalam musik itu sendiri ada kemaksiatan yang nyata. Maka musik yang mengiringi kemaksiatan yang nyata itu hukumnya haram, jelas. Sebagaimana kemaksiatan itu masing-masingnya haram, maka musik yang menyertainya juga haram. Karena dia menambah syahdu kemaksiatan itu, menambah nyata sebuah dosa itu, kan begitu ya. Sebagaimana haramnya kita duduk di sebuah jamuan makan yang dihidangkan khamr atau babi misalnya. Kita nggak boleh tuh duduk di situ. Nggak boleh, harus izin, harus keluar meninggalkan tempat itu. Kenapa? Loh, kan duduk-duduk sebenarnya nggak apa-apa kan? Orang kita juga minumnya juga yang halal, pilih-pilih dan lain sebagainya. Oh enggak, Anda diharamkan duduk di situ karena ada kemaksiatan yang nyata, gitu ya. Jadi karena menjadi satu irisan yang tidak bisa dipisah lagi, maka dia menjadi haram. Kedua, menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah itu misalnya kalau di dalam musik itu sendiri menimbulkan kemaksiatan atau dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran, kerusakan, dosa yang nyata. Misalnya di dalam lirik musik itu, lagunya itu berisi ejekan atau olok-olok terhadap syariat agama Islam. Nah, nggak boleh, haram. Atau di dalamnya itu berisi ejekan terhadap satu kaum misalnya, itu juga haram. Atau berisi hal-hal yang mendukung pada kemaksiatan, misalnya pacaran gitu ya, atau perselingkuhan, atau apapun itu yang isinya tuh jorok, isinya itu hal-hal yang negatif, maka di situ juga diharamkan karena menimbulkan fitnah. Nah, itu sepakat para ulama. Yang ketiga juga, musik itu bisa jadi haram ketika dia melalaikan kewajiban-kewajiban. Gitu ya. Anda harusnya sholat, tetapi gara-gara main musik Anda nggak sholat tuh, menyanyikan waktu sholat, jadi nggak sholat. Haram permainan musik Anda itu. Sepakat para ulama soal ini. Jadi satu dari 3 hal ini, kalau dia baik di dalam musik itu sendiri atau menjadi pengiring musik itu, dia menjadi haram, disepakati oleh para ulama. Kalau ada kemaksiatan yang nyata, menimbulkan fitnah atau melalaikan dari kewajiban-kewajiban yang ada. Ini disepakati oleh para ulama. Lalu, musik diperselisihkan hukumnya ketika dia nihil atau terbebas dari 3 hal tadi itu. Bagaimana kalau musiknya itu untuk main-main saja? Ya, kami tetap melakukan kewajiban, isi musiknya, lagunya, liriknya itu juga hal-hal yang nggak dosa kok, netral saja begitu, netral saja. Kemudian kami juga tidak mengiringi musik itu dengan kemaksiatan. Kami nggak minum khamr, kami nggak joget-joget, kami nggak ikhtilat gitu ya. Kami tidak sambil berzina dan lain sebagainya. Nggak ada, 3 hal tadi itu nggak ada. Apakah tetap haram atau hukumnya boleh-boleh saja? Nah, itu yang diperselisihkan para ulama. Saya kira dari titik ini dulu kita berangkat. Saya lupa poin penting tadi itu. Jadi kita bahas tema ini itu di luar dari perdebatan yang sedang hangat gitu ya. Jadi saya justru tidak tertarik kalau kita bahas misalnya pendapatnya Ustadz A, gitu. Kita bahas pendapatnya Ustadz B gitu. Kita bahas argumennya ini, argumennya itu. Enggak, saya justru nggak pengen itu. Saya pengen lihat lebih dari jauh saja. Kita anggap saja netral gitu ya. Kita tidak mendengar dari A, kita mendengar dari B gitu. Kita
melihat dari jauh saja, dan kadang-kadang kalau kita melihat lebih jauh itu akan justru lebih jelas gitu ya, daripada kita kalau zoom in banget itu malah ini gambar apa sih gitu kan. Tapi kalau kita zoom out itu justru malah gambarannya lebih lebih luas gitu. Jadi saya tidak sedang membahas si A si B, argumen si A si B, tapi kita secara umum saja. Yang jadi poin penting adalah kemudian pertanyaan begini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, apakah haramnya musik tadi itu disepakati para ulama, menjadi ijma, menjadi konsensus para ulama begitu ya. Saking banyaknya ulama yang bilang memang musik itu haram, alat musik itu haram. Apakah menjadi ijma, menjadi konsensus? Kalau ijma itu, wah nanti berat. Maksudnya berat tuh begini, kalau ijma sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Namanya sudah ijma. Kaum muslimin ijma bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kita nggak bisa otak-otak lagi. Justru ijma itu kalau para ulama menjelaskan, ulama usul fikih menjelaskan, ini adalah dalil terkuat sebenarnya. Ijma itu adalah dalil terkuat. Jadi sederhananya kita kalau pengen meneliti satu hukum, itu jangan lihat Al-Qur'annya dulu, jangan lihat hadisnya dulu, lihat apakah itu sudah menjadi ijma kaum muslimin atau belum. Kalau sudah menjadi ijma, baik halal maupun haram, sudah selesai, nggak ada diskusi lagi. Selesai gitu ya. Kenapa ijma itu dikatakan dalil terkuat atau mohon maaf adalah satu poin yang harus kita rujuk pertama kali? Karena ijma itu nanti akan landasannya pasti Al-Quran, pasti hadis. Nggak mungkin keluar dari itu. Jadi ijma itu kayak manifestasi dari pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap hadis, itu muncul ijma kesepakatan. Jadi justru kita itu mau potong kompas gitu loh, daripada menelisik ayat Al-Quran lagi, capek-capek, menelisik hadis lagi, capek-capek. Kita lihat dulu di ijma. Nah, para ulama untungnya sudah merumuskan ijma-ijma apa saja yang ada di kaum muslimin ini. Banyak sekali kitab-kitab yang menunjukkan al-ijma'at hadhil ummah. Misalnya, kitab ijma'nya Ibnul Munzir gitu ya, kitab Marotibul Ijma'nya Ibnu Hazm dan lain sebagainya. Meskipun ada buku bantahan, misalnya Ibnu Taimiyah itu menulis buku Naqdu Marotibil Ijma' Libni Hazm. Jadi beliau mematahkan anggapan ijma yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm nulis nih di kitabnya Ijma, para ulama ijma terkait poin A. Ibnu Taimiyah memberikan kritikan atau sanggah. Enggak, itu bukan ijma. Ijma itu cuma klaim saja. Ternyata ada loh ulama muktabar yang pendapatnya itu menyelisih itu. Berarti enggak ijma kan? Enggak sepakat kan para ulama. Nah, kira-kira begitu. Tapi banyak sekarang kumpulan para ulama itu yang kemudian menyusun kitab-kitab terkait dengan ijma ini. Ada Mausu'atul Ijma fil Fiqhil Islami. Ada ensiklopedi ijma di dalam fikih Islam dan lain sebagainya. Nah, balik ke poin, apakah keharaman alat musik itu ijma? Atau klaim sebagian ulama yang mengatakan para ulama ijma sepakat konsensus terhadap keharaman alat musik? Ternyata jawabannya tidak. Apa buktinya? Ini di kitab Fathul Bari. Salah satu syarah terbaik untuk kitab Sahihil Bukhari. Ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan wa amma al-alatu. Adapun alat-alat musik itu fasayatil kalamu ala ikhtilafil ulama fiha. Maka nanti akan kami sebutkan, akan kami jelaskan soal perbedaan para ulama di dalamnya. Indal kalami ala hadithil ma'azif. Ketika kami akan menerangkan hadis tentang ma'azif yang jadi titik tengkar di antara para ulama itu nanti ya. Hadis tentang ma'azif atau alat musik ini. Fi kitabil asyribah, di kitab bab asyribah, wa qad haka qaumun al-ijma'a ala tahrimiha. Nah, sungguh kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagian kaum itu mengklaim ijma, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama atas keharaman alat musik. Wahaka ba'duhu aksahu. Tetapi sebagian ulama justru menegasikan ijma itu. Menghikayatkan adanya atau batalnya ijma tentang keharaman alat musik itu. Nah, dari sini saja kita bisa tanpa jadi beliau itu kayak
sudah men-spill kesimpulannya bahwa sebenarnya klaim ijma itu tidak tepat. Sebagian ulama ada kok yang kemudian membolehkan untuk bermain musik itu. Ini pertama soal klaim ijma itu. Wasanadkuru bayana syubhati al-fariqaini insyaallah taala dan lain sebagainya. Nanti kita akan jelaskan kata Ibnu Hajar Asqalani soal bagaimana dalil atau argumentasi dari dua kelompok ini, yang satu mengklaim adanya ijma dan yang lain itu menegasikannya justru. Dari situ kita punya satu kesimpulan penting bahwa soal hukum alat musik ini ternyata tidak tepat atau kurang tepat kalau dianggap sudah ijma soal keharamannya. Oke, nah itu poin penting tuh. Ternyata sebagian para ulama ada yang kemudian berpandangan lain sehingga tidak terjadi ijma soal keharaman alat musik ini. Itu poin penting yang perlu kita garis bawahi. Poin penting berikutnya adalah Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah keharaman musik atau alat musik itu berdiri sendiri atau ada faktor lain? Gitu ya. Apakah musik itu haram karena dia alat musik? Karena dia menimbulkan bunyi-bunyian itu, atau dia haram ketika terikat dengan hal-hal yang lain? Kayak tadi yang kesepakatan misalnya, dia haram kalau diiringi dengan kemaksiatan yang nyata. Dia haram kalau menimbulkan fitnah. Dia haram kalau melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Nah itu kan berarti haram karena faktor lain. Atau sebenarnya dia haram secara zatnya. Mau ada faktor lain atau tidak ada, ya tetap haram. Kenapa? Karena dia alat musik. Karena dia main musik dan lain sebagainya. Apakah demikian? Nah kita dapati keterangannya di Mausu'atul Fiqh Al-Kuwaitiyah. Itu saya singkat menjadi MFK di jilid ke-38 halaman 169. Nassa ba'dul fuqaha'i, sebagian fuqaha ahli fikih itu menaskan, memberikan penjelasan ala anna ma haruma minal ma'azif wa alatil lahwi, soal haramnya musik dan alat-alat musik itu lam yahrum li'ainihi. Li'ainihi itu salah harokat itu. Jadi tidak haram karena zatnya. Wa innama li'illatin ukhra. Karena jadi alat musik itu haram karena ada ilat yang lainnya. Ada faktor lain yang membuatnya itu haram. Bukan haram secara zatnya, tetapi haram karena, nah itu, karena faktor yang lainnya, gitu ya. Ini sebagaimana misalnya Ibnu Abdin di salah satu ulama muharrir madhab Hanafi, beliau menjelaskan alatul lahwi, alat musik itu laisat muharramatan li'ainiha. Alat musik itu tidak haram secara ainnya, secara zatnya. Bal liqasdil lahwi minha. Tetapi haramnya itu karena tujuan main-main. Tujuan yang tadi itu, tujuan kemaksiatan dan lain-lain itu. Imma min sami'iha, baik dari orang yang mendengarkan. Jadi mendengarkan musik untuk tujuan kemaksiatan, au min al-mustaghil biha, atau orang yang memainkan alat musik itu sendiri. Ala tara anna dharbatil kal alah halla taratan wa haruma ukhra bi ikhtilafin niyyah. Bukankah alat musik itu bisa jadi halal ketika dimainkan, bisa jadi haram ketika dimainkan, tergantung niatnya. Wal umuru bimaqasidiha, dan segala sesuatu itu kan tergantung pada niatnya, bukan? Nah, ini sebuah pertanyaan retoris dari Ibnu Abdin yang ingin lebih menjelaskan pada kita bahwa sebenarnya alat musik itu tidak haram secara zatnya, tapi karena tujuan dibaliknya, baik dari si pendengar atau si pemain musik itu sendiri. Nah ini poin penting juga yang perlu kita garis bawahi lagi, gitu ya. Lalu setelah itu mari kita sama-sama membaca bagaimana nih di dalam dunia persilatan ini soal petanya nih, siapa saja yang mengharamkan, siapa saja yang bilang makruh, atau siapa saja yang justru menghalalkan misalnya, dan lain sebagainya. Saya rujuk di kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu li Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
Ini sebuah ensiklopedi fikih juga yang luar biasa hari ini. Beliau, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini termasuk ulama kontemporer. Sudah wafat, tetapi belum lama. Maksudnya ulama zaman kita ini. Gitu ya. Beliau pernah beberapa kali berkunjung ke Indonesia, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menyebutkan di kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Al-Ghina'u wa Alatuhu. Ya, soal hukum musik dan alat musik. Qala ba'dul Hanafiyyati wa ba'dul Hanabilah. Sebagian madhab Hanafi dan sebagian madhab Hambali mengatakan yahrumul ghina'u wa sama'uhu. Haram main musik dan mendengarnya. Min ghairi alatin matrubah atau matrubah. Selain dari alat musik yang dipukul. Jadi nanti para ulama memang menyebutkan bahwa ada loh jenis alat musik yang halal bahkan dianjurkan untuk dimainkan pada momen-momen tertentu. Apa contohnya? Yaitu duf. Duf itu semacam rebana. Ya kalau kita rebana. Jadi rebana itu boleh dimainkan, bahkan dianjurkan, disyariatkan, dimainkan ketika walimatul urs, pesta pernikahan. Itu ada nas tersendiri, ada hadis yang sharih terkait hal itu. Kata Nabi Muhammad SAW, a'linun nikaha. Umumkan pernikahan itu. Jadi pernikahan itu jangan disembunyikan. Apalagi disembunyikan dari istri pertama, itu bahaya. Jadi justru pernikahan itu diumumkan begitu, dirayakan. Nah, salah satu bentuk perayaan pernikahan itu wadribu alaihi ad-dufuf, dan pukul rebana waktu pernikahan itu. Nah, dari hadis itu para ulama sepakat bahwa duf, alat musik duf, rebana itu boleh dimainkan, halal dimainkan, bahkan dianjurkan untuk dimainkan pada momen pernikahan. Di poin itu para ulama seluruh dunia sepakat hukumnya sunnah, disyariatkan, gitu ya. Nah, itu soal poin berat. Tapi selain itu haram, kata sebagian Hanafi dan sebagian mazhab Hambali. Haram main musik, haram mendengarkannya. Ya, kecuali alat musik yang dipukul tadi. Lima rawa Ibnu Mas'ud anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-ghina'u yunbitun nifaq. Lagu nyanyian gitu ya, itu menimbulkan nifak, kemunafikan di dalam fil qalbi, di dalam hati. Nah, itu menurut mazhab sebagian mazhab Hanafi dan Hambali. Wa qala ba'du akhar minal Hanafiyah wal Hanabilah. Sebagian lain dari mazhab Hanafi dan Hambali wal Malikiyah, dan juga pendapat mazhab Malikiyah, yubahul ghina al mujarrad min ghairi karaha. Nyanyi itu boleh, nyanyi tanpa diiringi alat musik itu min ghairi karaha, boleh tanpa adanya kemakruhan sama sekali, mubah hukumnya. Kalau sekedar nyanyian tanpa alat musik gitu ya, tidak ada alat yang mengiringi, jadi sekedar nyanyian dari suara, objeknya adalah suara, itu hukumnya mubah, tidak makruh. Tetapi kalau dengan musik, ya, dengan alat musik, sebagian Hanafiyah dan juga Hanabilah menghukuminya haram. Lalu bagaimana dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i? Wa qala Syafi'iyyatu yukrahul ghina'u wa sama'uhu min ghairi alatin mutarrabah wa la yahrum. Hukumnya makruh, tidak strict mazhab pertama tadi, sebagian Hanafi dan juga Hambali hukumnya haram begitu. Tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dari mana pendapat yang tidak sampai mengharamkan ini? Salah satunya dilandaskan dari hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kanat indi jariyatan tughanniyan. Dulu saya punya 2 budak yang nyanyi gitu ya, yang nyanyi. Pada satu kesempatan tuh bernyanyi 2 budak perempuan ini. Pada kala Abu Bakar, kemudian ayahku Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah. Faqala mizmaru syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar agak kesel dengan situasi itu.
kok bisa ada seruling setan di dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Jadi ada dua budak perempuan bernyanyi, kata Sayyidina Abu Bakar, kok bisa ada seruling setan di dalam rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ternyata Nabi masih ada di dalam rumah dan dalam tanda kutip tahu situasi tadi itu. Justru Nabi tidak menyetop atau memberhentikan dua budak perempuan yang nyanyi itu, enggak. Justru menyetop Sayyidina Abu Bakar. Da'huma, biarkan keduanya. Fa innaha ayyamu Eid. Ini tuh hari raya kita. Bolehlah kita bergembira. Salah satu bentuk kegembiraan itu diwujudkan dalam bentuk nyanyian, gitu ya. Nyanyian. Nah, itu justru yang di stop itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Nabi membiarkan dua budak perempuannya itu tetap bernyanyi. Wal khulasah, menurut beliau Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ringkasannya Annal Ghazali, Imam Al-Ghazali fi ba'di ta'alifihi, di beberapa karya beliau, naqala al-ittifaqa ala halli mujarradil ghina min ghairi alatin. Imam Al-Ghazali di banyak karya beliau menuliskan kesepakatan para ulama tentang bolehnya bernyanyi tanpa alat musik. Itu semuanya mengatakan boleh. Tadi ya tentu tidak ada kemaksiatan yang nyata, tidak menimbulkan fitnah, dan juga tidak melalaikan kewajiban. Kalau soal nyanyi saja, yang objek utamanya adalah dari suara manusia, itu mubah, diperkenankan, halal, gitu ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Baru kemudian kalau diiringi dengan alat musik, itu yang jadi perbedaan para ulama. Tadi makanya saya di awal senang kalau membedakan mana hukum yang musik sendiri, maksudnya yang objek utama itu adalah suara manusia ataupun suara burung, suara dan lain sebagainya. Mana yang objek atau sumber perdebatan itu dari suara alat musik yang dihasilkan. Itu beda ternyata, ya, beda. Wa ammal alat, kita harus jujur juga dalam menjelaskan. Adapun alat musik, fayahrumu fil masyhuri minal madzahibil arba'ah. Ini mungkin yang agak tidak enak terdengar di kita. Adapun alat musik itu, maka menurut pendapat yang masyhur dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan, hampir sepakat mengatakan haram hukumnya. Alat musik selain tadi ya, selain yang disepakati, yaitu rebana dalam konteks perayaan pernikahan. Selain itu, semuanya haram. Menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang muktamad di masing-masing mazhab. Baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu kita harus jujur menyampaikan bahwa keempat mazhab ini hampir sepakat di dalam pendapat muktamad mereka bahwa alat musik itu hukumnya haram. Tentu kalau kita bicara mazhab itu kan banyak ulama ya. Di dalam satu mazhab, ketika kita menyebutkan mazhab Syafi'i, itu maksudnya bukan Imam Syafi'i seorang, tidak, tetapi ulama dari generasi ke generasi yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Bahkan lebih lanjut, ini ya, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, semua 4 mazhab tadi dalam pendapat yang resminya, mu'tamadnya, alat musik itu haram hukumnya. Faman adama istima'aha ruddat syahadatuhu. Siapa yang masih suka mendengarkan itu, kesaksiannya ditolak. Tidak bisa kesaksiannya itu dijadikan acuan hukum, itu tidak bisa. Kesaksiannya di pengadilan ditolak. Dari mana pendapat ini dilandaskan? Dari hadis Nabi Muhammad SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, akan hadir satu kaum dari umatku, yastahillunal khamra, mereka menghalalkan. Yastahilluna itu maksudnya ja'alahu halalan, yang tadinya haram dihalalkan. Ya, tentu ini kan perbuatan yang sangat besar gitu ya, menghalalkan khamr, wal khanazir, menghalalkan daging babi, wal hirra, ya, dan juga hirra itu zina, wal ma'azif, dan juga alat musik.
dan juga alat musik. Dan juga banyak hadis lain yang kemudian semakna dengannya. La yashrabanna nasun min ummati al-khamra, akan datang satu masa umatku itu minum khamr, yasma'u yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan khamr itu dengan nama-nama macam-macam. Enggak disebut khamr, tapi biar terlihat enteng, biar terlihat boleh itu dinamai ini, namai itu, dan lain sebagainya. Yazifu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Mereka nyanyi-nyanyi, mereka main musik dan lain sebagainya. Yakhsifullahu bihimul ard, maka atas hukuman itu nanti sebagian akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alu minhum al-qiradatan wal khanazir. Bahkan ada yang sebagiannya itu diserupakan dengan monyet dan diserupakan dengan babi. Nauzubillahi summa naudzubillah. Dan lain sebagainya, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara dalil-dalil yang kemudian mengharamkan tadi alat musik. Ya, termasuk wabil ma'kul, dalil secara akalnya. Wa huwa anna hadhil alat tutrab wa tad'u ila saddi an dzikrillah. Lagi-lagi ya, ini hampir mirip dengan tadi yang disepakati oleh para ulama, satu dari 3 unsur yang membuat haram musik itu, bahwa alat musik itu umumnya mengundang pada memacu untuk seseorang itu jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anis shalah, dan juga memalingkan orang-orang dari salat. Wa ila itlafil mal, justru menganjurkan pada penghilangan harta, pemborosan harta. Fahurimat kal khamri, maka ujungnya diharamkan sebagaimana haramnya khamr. Selesai kita di mazhab pertama soal haramnya alat musik. Tetapi kita harus jujur lagi bahwa ada minoritas ulama yang menghalalkan. Wa abaha Malik wa Zahiriyah wa jama'atun minas sufiyah. Imam Malik membolehkan musik, dan mazhab Zahiri membolehkan musik. Wa jama'atun minas sufiyah, sebagian golongan orang-orang sufi itu membolehkan as-sama, mendengarkan musik, walau ma'al ud, meskipun itu adalah berupa gitar. Al-ud itu gitar. Wa huwa ra'yu jama'atin minas sahabah. Dan ini bukan sembarang pendapat. Pendapat ini tuh didasarkan pada sebagian sahabat juga. Ya, seperti Sayyiduna Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah ibnu Zubair, Muawiyah, Amr ibnul As, wa ghairuhum, wa jama'atun minat tabi'in wa ka Sa'id ibnul Musayyib. Dan juga sebagian tabi'in, contohnya tabi'in besar Sa'id ibnul Musayyib. Lagi-lagi, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, bahwa ini adalah perkara klasik yang memang dari pangkal generasi terbaiknya itu sudah berbeda pendapat. Kita mau apa lagi? Kita mau berdebat itu karena memang ujung-ujungnya dalam tanda kutip ini adalah perkara yang ijtihadiyah, gitu ya. Jadi kita mau gontok-gontokan akan mentok pada, ya memang ini berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengharamkan, ada sebagian yang kemudian membolehkan. Tetapi kalau kita pengen hitung tadi, memang kita harus jujur nih. Jumhur ulama itu mengharamkan alat musik, tetapi sebagian minoritas itu kemudian membolehkannya. Nah, saya pengen nukil juga 2 pendapat yang termasuk minoritas tadi. Adalah pendapatnya Syekh Ali Jumu'ah. Ini saya nukil ketika beliau masih menjabat sebagai mufti Diyaril Misr, mufti negara Mesir. Ya, jadi pendapat beliau ini, fatwa beliau ini resmi tertulis di Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu komisi fatwa negara Mesir, kayak MUI kita tuh, komisi fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Nah, beliau punya pendapat yang saya pribadi, nanti Bapak-bapak kalau mungkin penasaran saya condong kemana, saya condong ke pendapat beliau ini. Jadi saya memilih untuk tidak memutlakkan haram musik atau alat musik itu, tetapi membaginya dalam catatan-catatan. Beliau menyebutkan begini, al-aghani wal musiqa minha ma huwa mubahun sama'uhu wa minha ma huwa muharram. Musik dan alat musik itu ada yang mubah, ada yang haram.
Wa dzalika li'annal ghina kalamun. Karena lagu atau nyanyian itu adalah sebuah ucapan, ungkapan yang hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Yang kalau ucapannya baik maka hukumnya baik, kalau ucapan atau lagu itu liriknya buruk ya hukumnya buruk gitu. Jadi yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Beliau kemudian menjelaskan wal musik wal ghina al mubah, musik dan alat-alat musik, lagu, nyanyian yang hukumnya mubah itu makana dinian awatonian. Kalau dalam konteks agama itu untuk menimbulkan semangat beragama atau semangat cinta tanah air, aukana idharon lisurur, atau untuk menunjukkan sebuah kebahagiaan yang halal, wal farah, dan juga kesukacitaan, fil a'yad wal munasabat, di hari-hari besar atau di momen-momen besar seperti pernikahan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu pertama. Jadi musik itu mubah hukumnya kalau dia menimbulkan gairah untuk beragama, gairah cinta negara, tanah air, bangsa, menunjukkan keriangan hati, sukacita dan lain sebagainya pada momen-momen tertentu. Ma'amuraati adam ikhtilatir rijal wan nisa bin nisa. Tentu dengan syarat yang pertama tidak adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Wa antakunal aghani khaliyatan minal fuhshi wal fujur. Yang kedua, alat musiknya itu juga jauh dari perkara-perkara yang fasik dan fujur tadi itu. Ya, nggak ada khomernya, nggak ada zinanya dan lain sebagainya. Wa alla tashmal ala muharram, dan juga tidak mencakup pada hal-hal yang diharamkan. Kal khamri wal khala'ah. Wa alla yakuna muharrikan lil gharaizi au muthiran li syahawat. Tidak pula liriknya itu mengandung hal-hal negatif yang bisa menimbulkan syahwat, bayangan-bayangan zina dan buruk-buruk yang lainnya. Wa antakunal ma'ani allati yatadammanaha al-ghina'u afifah wa syarifah. Liriknya harus bagus yang mengandung penjagaan diri, afifah wa syarifah, dan juga kemuliaan. Ini musik yang hukumnya halal. Ya, jadi tadi itu tidak ada ikhtilat, tidak mencakup haram, liriknya, syairnya itu berisi untuk menunjukkan atau meningkatkan gairah beragama, cinta tanah air, menunjukkan kesenangan hati dan lain sebagainya. Wa ammal musika wal aghani al muharramah, adapun musik yang haram itu adalah allati tunhi an zikrillah, yang memalingkan dari zikir kepada Allah. Kemudian mengandung hal-hal yang mungkar atau yang berbahaya, al-ba'itha ala tahrikil ghara'is wa syahawat, yang menimbulkan hasrat syahwat atau perzinahan. Kemudian adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Au yakun sautul mughanni fihi takhnath wa tuhassir wa itharatan lil fitan, menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, menimbulkan gairah seksual dan lain sebagainya. Itu yang kemudian diharamkan oleh beliau. Ini fatwa beliau ini dinukil di web Darul Ifta Al-Misriyah, nomor fatwa 6360, diterbitkan 15 Desember 2005. Jadi musik itu ada yang haram, ada yang mubah. Yang mubah kriterianya begini, yang haram kriterianya begini. Nah, saya kira ini pendapat yang moderat, pendapat meskipun dalam tanda kutip ini pendapatnya minoritas ulama gitu ya, tapi ini pendapat yang moderat yang tidak memutlakkan semua alat musik itu hukumnya haram. Kemudian senada, saya anggap ini senada dengan fatwa Syekh Dr. Ali Jumu'ah, adalah fatwa dari Perserikatan Muhammadiyah di hasil tarjihnya gitu ya, hasil tarjihnya Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak memutlakkan hukum musik itu cuma satu haram saja, tidak. Tetapi mereka membaginya menjadi tiga, ya, menjadi tiga hukum. Yang pertama, apabila musik itu menarik pada keutamaan, maka hukumnya sunnah. Apa contohnya? Ini saya baca di beberapa referensi, misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah itu menyebutkan kalau musik itu digunakan untuk menyemangati pasukan mujahidin di medan perang, hukumnya sunnah. Ya. Atau misalnya contohnya nih di beberapa syarahnya disebutkan kalau misalnya sedang peringatan hari jadinya Muhammadiyah atau ada musyawarah nasional dan lain sebagainya, kemudian ada mars, ada musik untuk membangkitkan gairah musyawarah dan perkumpulan itu, hukumnya sunnah karena berisi hal-hal yang baik gitu ya.
Itu yang pertama. Jadi menimbulkan fadilah, keutamaan. Kedua, kalau musik itu hanya sekedar lilagwi, untuk main-main saja, tapi mainnya tuh netral-netral saja, tidak menimbulkan kebaikan, tidak pula mengakibatkan keburukan, gitu ya. Maka hukumnya makruh, kata Majelis Tarjih Muhammadiyah, hukumnya makruh. Jadi musik saya cuma genjreng-genjreng saja kok, gitu ya, main gitar genjreng-genjreng saja, tidak membuat rajin sholat, tidak membuat takut kepada Allah, tidak membuat cinta kepada Rasulullah, gitu ya. Tapi juga netral isinya, tidak membuat maksiat, tidak membuat jadi pengen minum khamr, tidak membuat jadi pengen pacaran dan lain sebagainya. Enggak, netral saja. Maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh itu kenapa makruh? Didasarkan pada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau Anda genjreng-genjreng saja dan nilainya tidak baik, tidak buruk, itu termasuk hal yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Ya, makanya hukumnya makruh. Lalu yang ketiga, kalau musik itu menimbulkan tadi kemaksiatan, menimbulkan hasrat pengen maksiat, berdosa dan lain sebagainya, maka hukumnya haram. Jadi saya kira fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah dan juga fatwa dari Syekh Ali Jumu'ah tadi senada dengan sebagian ulama yang menganggap bahwa bukan musiknya secara zat itu diharamkan, tetapi mu'allah, hukumnya itu tergantung ilatnya, tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Kalau menimbulkan kebaikan maka hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Kalau netral saja maka hukumnya makruh, gitu ya. Kalau menimbulkan keburukan maka hukumnya haram, begitu. Oke, kita sudah 1 jam tadi. Ini beberapa, kita baru sampai apa namanya soal madhab-madhab ya, yang kemudian menghalalkan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ini poin terakhirnya adalah diskusi dalil yang kemudian mengharamkan dan juga menghalalkan. Saya spill beberapa, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara, kalau tadi kan baru secara umum ya, ulama siapa yang bilang haram, ulama siapa yang bilang halal. Nah, ini kita lebih fokuskan ke soal dalilnya. Nah, di antara dalil yang kemudian melandasi keharaman musik ini misalnya adalah Quran surat Luqman ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Di antara manusia ada yang membeli percakapan kosong. Nah, sebagian mufasir, di antaranya sahabat Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud, mengatakan lahwal hadits, ucapan kosong ini ya, yang tujuannya untuk menyesatkan manusia itu adalah al-malahi, alat-alat musik atau lagu-lagu nyanyian. Ya mungkin ini juga konteksnya pada waktu itu ketika musik itu menjadi da'bul fusaq, menjadi kebiasaannya orang-orang fasik tadi itu. Nah, berikutnya ada hadis yang selalu menjadi sandaran akan haramnya alat musik, yaitu layakunanna min ummati aqwamun yastahillun nahirra wal harira wal khamra wal khanazir wal ma'azif. Akan datang satu masa di mana umatku itu menghalalkan khamar, sutra, zina, termasuk alat musik. Nah, uniknya adalah nanti ulama yang membolehkan alat musik itu juga berdalil dengan hadis yang sama. Justru di situ kan menjadi unik. Itu uniknya fikih itu begitu. Jadi satu hadis yang sama dilihat dari cara pandang yang berbeda menimbulkan dua kesimpulan yang berbeda pula. Ini pertama ya, saya langsung sebutkan saja di sini. Dari secara zahir hadis ini, para ulama umumnya mengharamkan alat musik karena disebut secara eksplisit di dalam hadis wal ma'azif dan alat-alat musik. Tetapi nanti kata para ulama yang membolehkan alat musik, oh tidak begitu cara memandang hadis itu. Coba kita lihat, kita preteli hadis ini. Kata Nabi, ini baru haram kalau semuanya dilakukan. Kenapa semuanya dilakukan? Karena kalau kita per item, nanti akan ada diskusi-diskusi. Loh kalau orang itu mengharamkan khamr dan zina, jelas itu haram. Tetapi kok di hadis ini disebutkan wal harir, kain sutra. Loh, bukankah kain sutra itu halal? Memang halal bagi perempuan, begitu ya. Bagi perempuan itu memang halal dan tidak haram sama sekali, gitu.
Nah, disitulah poinnya bahwa oh ternyata ini kalau kita lihat per item ini tidak bisa digebiah uyah, semuanya menjadi haram. Dan juga ada dalil pendukung lainnya bahwa kalau disebutkan macam-macam item begini kita tidak bisa gebiah uyah universal semuanya menjadi satu hukum. Sebagaimana contohnya misalnya Bapak-bapak kalau mudah silahkan buka di Quran surat Al-Haqqah ayat 30. Quran surat Al-Haqqah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzuhu faghulluh, tsummal jahima salluh." Ini Allah Subhanahu wa taala sedang menghukum orang-orang musyrik itu. Allah berfirman, "Tangkap dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, ya, kemudian masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Kenapa demikian itu? Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mendorong memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Oke ya. Satu kesatuan kan? Kenapa mereka masuk neraka? Satu, karena tidak beriman. Dua, tidak memotivasi orang memberi makan kaum miskin. Kalau kita lihat per item, sebenarnya yang poin kedua ini itu nggak dosa-dosa amat gitu ya. Orang kalau tidak memotivasi orang lain untuk baik-baik sama orang miskin, dosa nggak? Enggak kan? Itu bukan sebuah kewajiban kan? Itu anjuran saja. Anjuran saja itu. Jadi justru poin yang utamanya adalah mereka tidak beriman kepada Allah gitu loh. Nah, karena ditambahi poin kedua ini jadi ikut ke poin yang pertama. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau dilihat dari per itemnya ini sebenarnya bermasalah. Jadi tidak bisa digebiah uyah satu hukum yang sama. Demikian juga di hadis ini tidak bisa digebiah uyah menjadi satu hukum yang sama, kemudian semuanya menjadi haram, menjadi dosa besar. Ya, ada item-item tertentu yang kita harus lihatnya secara parsial, tidak bisa universal gitu. Di antara sahabat yang kemudian ada juga hadis yang menunjukkan bahwa ini haram dan lain sebagainya, termasuk juga Quran surat Al-Furqan ini di tafsirannya gitu ya, bahwa yashhaduna zur itu diantaranya juga disebutkan itu adalah lagu, nyanyian dan juga alat musik. Tetapi ada juga loh hadis yang menunjukkan kehalalan alat musik dan itu datang dari generasi para sahabat. Contohnya misalnya hadis tentang Ibnu Umar yang datang berkunjung ke Abdullah bin Zubair gitu ya. Kemudian Ibnu Umar melihat ada semacam gitar di sisi Sayyidina Abdullah bin Zubair. Apa ini katanya? Ya sahibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Kemudian Sayyidina Ibnu Zubair mengambilkan benda itu kemudian diberikan kepada Sayyidina Ibnu Umar. Kemudian hadza mizanun syamiyun, ini alat musik dari Syam. Kata Sayyidina Ibnu Zubair, ya, dengan alat inilah akal itu menjadi seimbang. Jadi ada keindahan yang dihasilkan dari alat musik itu yang membuat akal kita itu seimbang dan tidak strict begitu ya. Nah, itu diantara asar yang menunjukkan kehalalan alat musik. Termasuk juga tadi yang kisah Sayyidah Aisyah ketika ada dua budaknya kemudian sedang melantunkan lagu, bernyanyi, kemudian dihardik oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi justru juga kemudian diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa biarlah, karena hari ini adalah hari raya kita, jadi boleh untuk kemudian dua budak itu tetap bernyanyi. Kemudian ada anjuran dari Nabi untuk mengumumkan pesta pernikahan, salah satunya dimeriahkan dengan bunyi-bunyian rebana, dan itu justru disepakati oleh para ulama soal kehalalannya. Kemudian ada lagi hadis yang menunjukkan bahwa ada seorang perempuan yang mencegat Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari satu peperangan. Kata perempuan tadi, ya Rasulullah, saya sudah bernazar kepada Allah, kalau Allah selamatkan engkau dari peperangan ini, atau maksudnya engkau pulang dalam keadaan selamat, saya akan bersenandung untukmu, gitu ya. Saya akan bersenandung untukmu. Inni nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka biddufi wa atagon.
Jadi saya akan bersenandung sambil main alat musik rebana ini. Faqala laha in kunti nazarti fa'aufi binadri. Kalau engkau sudah bernazar, maka penuhi nazarmu itu. Nabi membolehkan di depan mata kepala Nabi sendiri. Seseorang bernyanyi dan memainkan alat musik, maka ini juga dianggap sebagai, oh ternyata tidak semua alat musik itu haram. Yang halal ya, ada beberapa yang halal, ada beberapa yang disepakati haram, ada yang kemudian diperselisihkan. Terakhir, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita terhadap istihadiyah ini ya, tadi kita jelaskan bahwa ya kalau kita lihat pendapat dari 4 mazhab, kita akan dapati pendapat mu'tamad yang resmi dari 4 mazhab itu adalah umumnya mengharamkan alat musik ya secara umum. Kemudian tetapi kita tidak pungkiri bahwa ada minoritas ulama yang kemudian membolehkannya dengan catatan gitu ya. Saya kira sangat bagus tadi penjelasan dari Syekh Ali Jumu'ah atau juga fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi ada 2 kutub nih. Kutub pertama adalah jumhur ulama yang lebih ke poin hati-hati. Ini bagus ini. Ini kalau Anda ambil pendapat yang ini bagus banget karena aman ada. Aman gitu ya. Ini zona aman banget nih karena berhati-hati betul gitu ya. Mengharamkan musik secara umum. Oke, pertama itu. Tapi ada minoritas ulama yang memberikan catatan-catatan. Boleh kalau begini, begini, begini. Haram kalau begini, begini. Ini memang ada pendapat yang seperti itu. Kalau Anda mau mengikuti pendapat yang minoritas ini ya tetap hormati pendapat yang mayoritas. Ya, jangankan kita yang minoritas, kita yang mayoritas pun juga harus menghargai pendapat yang minoritas. Apalagi kalau kita minoritas, tentu kita lebih berhak untuk menghormati pendapat yang mayoritas. Jadi jangan bilang bahwa, oh sebagian orang ekstrim banget mengharamkan musik secara umum. Belum nggak ekstrim, justru itu mainstream. Karena memang mainstreamnya 4 mazhab itu mengharamkan sebagai bentuk kehati-hatian tadi dan banyak dalil-dalil yang kemudian mengindikasikan ke arah sana. Wallahu ta'ala a'lam. Kira-kira begitu Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rentetan dari hal yang sekarang lagi hangat dan patut diperbincangkan ini. Sebenarnya kan uniknya itu begini Bapak Ibu. Kita itu kan selalu mengulang hal-hal yang sama ya. Selalu mengulang hal-hal yang sama. Ini tergantung musimnya lagi musim apa nih gitu kan. Musim Ramadan nanti kita berdebat habis-habisan soal poin-poin Ramadan. Nanti lupa lagi. Poin Idul Adha kita berdebat habis-habisan soal poin-poin di Idul Adha. Nanti lupa lagi. Nanti lagi booming apa lagi? Lagi itu lagi habis-habisan kita di. Nanti lupa lagi dan sebenarnya ini terulang saja. Tapi kabar bagusnya ya enggak apa-apa. Kita kadang-kadang memang harus diingatkan dengan pengulangan-pengulangan begini agar kita belajar lagi, kita ingat lagi begitu ya. Walaupun itu hal-hal yang sebenarnya terulang saja. Kira-kira begitu kurang lebihnya, saya mohon maaf, silahkan ditanggapi. Kalau ada masukan atau kritik boleh, atau tambahan, sanggahan juga diperkenankan. Saya kembalikan dulu ke Pak Adi. Tafadhol Pak Adi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Naldo. Dipaparkan semua two side dua pendapat yang berbeda ini sehingga kita bisa lebih paham, bisa menentukan porsinya dengan lebih baik dan memandang ketika ada perbedaan, walaupun tadi ya mainstreamnya adalah haram ya, tapi ada sebagian minoritas ulama yang membolehkan dengan catatan.